bagaimana merancang dan mengelola sistem informasi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi yang akurasi di dalam administrasi. Di sini Bapak mau pertanyaannya dulu atau langsung aja Pak? Langsung aja ya Pak. Saya batasin ya. Kami ngambil studinya dari sistem administrasinya dari aplikasi Sentuh Tanahku, Pak. Pertanyaannya, bagaimana aplikasi Sentuh Tanahku itu membantu meningkatkan efisiensi layanan pertanahan di kantor BPN ini, Pak? Ini bagaimana? Ini berarti teknis ya? Iya. Teknis ya. Nah sebenarnya gini, apa ya? Aplikasi Sentuh Tanahku itu kan sebenarnya dasarnya ini ya. Memang ada peraturan Perpres 2018 ya terkait SPBE. Jadi memang seluruh KL, kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah itu kan memang diinstruksikan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik, kan? Nah kalau udah elektronik tuh pasti ada manfaatnya, pasti mulai dari mengefisiensikan anggaran, waktu operasional dan lain-lain. Nah aplikasi Sentuh Tanahku itu wujud dari implementasi SPBE di kementerian kita, Kalau kita satker di bawah ini cuma sebagai pelaksana ya, yang diinstruksikan oleh kementerian di pusat. Jadi sangat banyak manfaatnya aplikasi Sentuh Tanahku tuh. Sekarang ya kita buka aja apa aja manfaatnya. Kalian ada aplikasi? Belum Pak. Belum ya? Belum. Jadi aplikasi Sentuh Tanahku itu yang pertama mungkin berguna buat sebagai berangkas elektronik perorangan kita berdasarkan NIK. Jadi kalau sertifikat kalian bisa punya tanah atau orang tua kalian, sertifikatnya udah elektronik, dia udah tertera di sini, udah ada berangkas elektronik ya. Itu yang bisa akses cuman yang punya. Nah itu apa manfaatnya? Manfaatnya tuh kalau dulu sertifikatnya analog, sekarang elektronik. Kalau di sini kan nggak mungkin kebakar ya, kan? Karena udah disimpan di database, ya nggak mungkin kebakar, nggak mungkin hilang segala macamnya. Nah itu. Terus yang kedua mungkin sebagai sarana informasi untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kementerian Antar BPN. Kalian bisa dilihat di sini ada info layanan segala macam. Ada info layanan sampai informasi biaya dan waktu pelayanan yang ada di BPN. Ada dua ya. Yang ketiga sebagai sarana untuk mengambil antrian bagi masyarakat. Jadi masyarakat tuh kalau mau datang ke BPN nggak perlu ambil antrian manual ke sini kayak rumah sakit. Jadi kalian nggak lama nunggu di rumah sakit lagi kan? Banyak manfaatnya. Terus untuk untuk melakukan pengecekan berkas. Misal kalian memohonkan layanan di BPN, ya kan? Kalian masukkan, nanti kalian nanya-nanya nih, ini berkasnya udah sampai di tahap proses yang mana gitu kan? Nah itu tertera di sini. Udah berapa tuh? Udah 4. Nah terus ada swaploading. Plotting tuh meletakkan peta analog tuh ke peta digital. Jadi ini misalnya bentuk tanah peta ya. Ini peta manual ya. Nah kita digitalisasi, kita ada namanya peta pendaftaran. Kita taruh di peta pendaftaran tuh. Nah itu namanya memplotting. Nah kalian bisa memplotting, jadi sertifikat kalian tuh, kalau yang elektronik itu udah otomatis dia udah terplotting tuh. Tapi kalau sertifikat analog, sertifikat yang hijau tuh belum semuanya terplotting. Jadi kalian bisa menempatkan di peta pendaftaran sendiri. Nanti disetujui oleh BPN. Udah berapa tuh? 5 ya? 5
Ada banyak sih sebenarnya. Lanjut aja pertanyaan kedua Pak. Ada banyak lah, ya lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana kantor BPN Kota Padang mengatasi masalah teknis atau non teknis yang berkaitan dengan aplikasi Sentuh Tanah ini Pak? Kendala teknis. Mengatasi masalahnya itu dari teknis atau non teknis? Jadi gini, di kementerian kita tuh satker kantor pertanahan mana aja itu dia sebagai user. Kalau yang mendevelop aplikasi itu ada namanya Pusdatin. Di Pusdatin, Pusat Data dan Informasi di Kementerian ADIN. Di Pusdatin itu ada bagiannya, mungkin bagian apa ya? Bagian support lah untuk jika terjadi kendala di kantor pertanahan, dialah yang melakukan perbaikan segala macam. Nah kita sistemnya gitu, kalau ada kendala teknis di aplikasi itu, kita lapor ke sana. Ya, kita lapor ke ITSM. Ada ininya, ada sarananya itu melalui website namanya Melty namanya. Melty. Jadi itu sarana untuk untuk menyelesaikan permasalahan teknis. Sebenarnya bukan di aplikasi Sentuh Tanahku aja. Kita kan ada, kalau di kantor Kementerian BPN itu ada namanya komputerisasi kantor pertanahan. Nah itu nama website, nama aplikasi. Nah kalau ada kendala itu kita lapor. Nanti dibantu, ditanggapi, udah beres. Apakah aplikasi Sentuh Tanah membantu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Bapak? Jelas lah, ya kan, banyak manfaatnya tadi, ya kan, jelas itu. Jadi memang sosialisasinya memang belum maksimal. Ini aplikasi itu semalam gitu. Enggak, udah lama. Bagaimana aplikasi Sentuh Tanah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses layanan pertanahan? Nah, kan tadi tuh udah jelas tuh di fungsi yang nomor berapa tadi tuh Kak? Apa nih gunanya Sentuh Tanahku? Kan tadi ada tuh fungsi yang keempat terkait informasi berkas. Ketika kalian memohonkan layanan, kalian bisa ngecek sendiri tahapannya udah sampai mana, gitu. Itu kan dalam rangka transparansi tuh. Terus terkait info layanan tadi, itu kan transparansi itu. Iya kan, kalian dikasih tahu terkait persyaratan, terkait biaya, terkait waktu, iya kan? Iya. Boleh nggak kami minta data basic kayak profil organisasi, visi misi, struktur organisasi, sarana? Nanti kalian dilihat di website ya, website Kota Padang. Websitenya bisa dilihat di Instagram. Iya. Instagram kantor pertanahan Kota Padang Pak. Kota Padang. Kalian masuk ke link tree dulu. Nanti kalian lihat sana, nanti rangkum aja sendiri ya. Ya. Struktur organisasi. Nanti kita di website ini. Mungkin sekian dari kami Pak. Terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kami. Terima kasih ya Pak.